Hai, ketemu lagi dengan saya, Retno. Senang rasanya kita bisa kembali belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai setia beribadah. Ini merupakan satu ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam menyatakan ketaatan kita dan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita akan mulai pelajaran kita. Lalu, apa yang dimaksud dengan ibadah? Pengertian dari ibadah itu sendiri, yang pertama, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan juga menjauhi larangannya. Itu adalah pengertian ibadah yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa ibadah itu adalah mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Di dalam Alkitab juga dijelaskan mengenai pengertian dari ibadah itu sendiri. Di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa ibadah menggunakan kata seret yang menekankan ungkapan perasaan dalam pengabdian diri serta kesetiaan kepada majikan, atau sering juga disebut dengan abda. Lebih menekankan ketaatan kerja seorang hamba, yaitu seorang budak atau abdi kepada tuannya. Kemudian di dalam Perjanjian Baru juga dikatakan bahwa ibadah itu dalam bahasa Yunani atau latreia mengandung pengertian bahwa ibadah adalah pelayanan, pengabdian atau servis, bekerja atau pekerjaan. Dan juga ibadah itu adalah worship atau menyembah. Mari kita lihat bersama dari Amos 5 ayat 21 sampai 24. Aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ayat 22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ayat 23, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apa yang ingin dikatakan di dalam Amos 5 ayat 21-24 ini adalah bahwa sebetulnya ibadah memang bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan di gereja, di rumah, di persekutuan, bahkan kita bisa melakukan ibadah itu secara pribadi. Namun apa maksud dari ayat-ayat ini? Ternyata dikatakan di sini bahwa Tuhan membenci orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Mungkin kita berdoa, mungkin kita menyanyi, mungkin kita menyembah, tetapi ternyata di dalam ibadah yang kita lakukan tidak sungguh-sungguh di dalam beribadah. Lalu, artinya adalah ibadah di sini meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Inilah yang Tuhan mau ingatkan melalui Amos 5 ayat 21-24 ini. Jangan sampai ini yang terjadi bahwa Tuhan membenci orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam beribadah. Karena sekali lagi ibadah meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Sikap-sikap seperti apa yang keliru di dalam beribadah? Ya, kita bisa lihat yang pertama adalah hanyalah perintah manusia, Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Maksudnya apa? Seringkali kita melakukan atau pergi beribadah karena kita diminta oleh orang tua kita. Dorongan-dorongan dari orang tua kita. Memang tidak salah orang tua mengingatkan kita, tetapi yang menjadi motivasi kita adalah bukan dari diri kita, tetapi karena perintah dari orang tua kita. Nah, ini adalah sikap yang keliru ketika kita melakukan beribadah. Yang semestinya muncul dari diri kita bukan karena perintah dari orang tua atau perintah dari orang lain yang membuat kita melakukan ibadah. Sikap yang lain yang keliru dalam beribadah yang kedua yaitu sikap yang tidak segenap hati. Dalam 1 Samuel 12 ayat 20, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mungkin kita seringkali melakukan beberapa sikap-sikap seperti ini. Kita mau
atau kita melihat Alkitab, tapi ternyata di dalam itu ada banyak notifikasi-notifikasi yang mengganggu kita sehingga kita tidak fokus lagi beribadah. Atau seperti ini ya, kita bermain game, atau mungkin saat ini kita sedang melakukan ibadah secara online. Tidak ada yang melihat kita, tidak ada sikap yang kita tunjukkan. Ya, kita melakukan ibadah sambil tidur-tiduran yang pada akhirnya mungkin ketiduran. Ya, atau sebentar-sebentar kita lihat jam, kapan waktu ibadah ini selesai. Dan ini semua sikap-sikap yang tidak menunjukkan hati yang sungguh-sungguh ketika kita melakukan ibadah. Yang ketiga, sikap yang keliru dalam beribadah yaitu mencari keuntungan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Apa maksudnya? Mencari keuntungan. Seringkali kita melakukan ini. Ya, kita meminta berkat. Ya, apakah salah ketika kita meminta berkat ketika kita beribadah? Tuhan berikan saya makanan, Tuhan berikan saya kesehatan, segala macam kita minta diberkati. Itu tidak salah, tetapi jika itu yang menjadi motivasi kita untuk mencari keuntungan kita, itu menjadi sikap yang keliru. Jangan lupa di dalam Ulangan 11 ayat 22-25, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak ini menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Artinya adalah bahwa berkat akan diberikan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menghambat atau tidak akan berhenti memberikan berkatnya kepada kita. Jadi kita bukan berarti tidak perlu meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan sudah menyediakan berkat itu buat kita semua. Jadi mari kita tidak melakukan sikap yang keliru ketika kita beribadah, bukan hanya untuk mencari keuntungan bagi kita, karena Tuhan selalu menepati janjinya untuk memberikan berkat-berkatnya buat kita semua. Kalau tadi kita sudah belajar tentang sikap yang keliru, lalu seperti apa sikap yang benar dalam beribadah? Ya, kita bisa lihat yang pertama, beribadah bukanlah sebuah rutinitas, bukan hanya sekedar musik ataupun ritual. Dan juga beribadah merupakan gaya hidup yang artinya adalah bahwa seluruh kehidupan kita mau serahkan kepada Tuhan. Ya, jadi mari kita renungkan bersama, apakah hidup kita sebenarnya sudah menunjukkan kehidupan yang benar dan berkenan di hadapan Allah? Karena inilah ibadah yang sesungguhnya menjadi gaya hidup kita, karena penyerahan hidup kita kepada Allah. Mari kita koreksi, apakah kehidupan kita benar dan berkenan di hadapan Allah? Lalu apa kata Alkitab mengenai ibadah yang menyangkut seluruh kehidupan kita? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42, contoh sikap kehidupan beribadah. Kita lihat yang pertama, bertekun dalam pengajaran dan juga persekutuan. Lalu yang kedua, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang ketiga, saling berbagi kepada sesama yang kekurangan. Ini yang diajarkan oleh jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42, ketika mereka menerima curahan Roh Kudus, ketika mereka mulai hidupnya dipimpin kehidupan yang nyata. Ibadah yang sesungguhnya adalah mereka mau terus belajar firman Tuhan, mereka terus mau bersekutu, mereka saling menopang, saling mendoakan di dalam persekutuan, dan mereka mau berbagi kepada sesama, sehingga kehidupan mereka tidak merasa kekurangan karena mereka tahu bahwa Tuhan memberkati kehidupan mereka. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23-24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini adalah sikap yang kedua, bahwa kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam Roma 12 ayat 1 juga dikatakan bahwa saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kehidupan kita merupakan persembahan yang hidup bagi Allah kita, dan itulah yang berkenan kepada Allah kita. Kemudian apalagi yang dikatakan di dalam Alkitab mengenai beribadah? Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya mulai dari cara berpikir kita, bagaimana kita memahami arti ibadah yang sesungguhnya. Tadi kita sudah melihat bersama apa yang menjadi pengertian dari kata beribadah dan bagaimana sikap-sikap yang benar ketika kita melakukan ibadah. Dan itu semua mulai diubahkan dari cara berpikir kita. Dan kita sungguh-sungguh memahami arti ibadah yang sejati dan berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat yang ke-15 juga mengatakan bahwa sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di dalam ibadah kita mengucapkan syukur kita memuliakan Allah kita karena seluruh kebaikan dan kesetiaan yang sudah Allah tunjukkan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam ibadah kita juga merupakan ucapan syukur dan memuliakan nama Tuhan. Mengapa kita harus beribadah? Alasan yang pertama adalah bahwa karena itu adalah kehendak Allah. Allah yang lebih dulu setia kepada kita menghendaki agar kita setia kepadanya. Orang yang setia berkenan kepadanya. Amsal 12 ayat 22. Kata kunci di sini alasan beribadah adalah kehendak Allah. Lalu yang kedua, orang tersebut akan mengalami kesetiaan Allah lebih mendalam lagi. Karena Allah setia kepada orang yang setia kepadanya. Jadi Allah lebih dulu setia kepada kita. Kemudian kita juga setia kepadanya. Maka Ia akan lebih lagi menyatakan kesetiaannya. Mazmur 18 ayat 26. Allah akan menunjukkan kesetiaan yang lebih kepada orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Lalu alasan yang ketiga adalah bahwa kesetiaan sampai mati menghasilkan upah yang kekal, yaitu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Apa artinya? Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Kehidupan yang kekal. Lalu yang keempat, ibadah yang dilakukan dengan setia dan hati yang penuh pengucapan syukur besar manfaat atau faedah, bahkan keuntungannya. 1 Timotius 6 ayat 6 artinya apa? Bahwa kita dengan beribadah, kita selalu mengucap syukur dan itu sangat bermanfaat. Manfaatnya apa? Kita semakin melihat kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Kita semakin melihat kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Bahwa kita tahu seluruh kehidupan ini adalah bersumber daripada Dia. Dan kita bisa bersyukur kepadanya dengan apa yang kita dapatkan, dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita miliki. Dan itu semua menjadi keuntungan kita bahwa hidup kita diberkati. Alasan yang kelima yaitu bahwa kesetiaan beribadah membuat sikap sosial kita dibangun dengan baik. Dalam ibadah ada take and give. Yang pertama, antara kita dengan Tuhan. Hubungan spiritual kita, kedekatan kita dengan Allah kita semakin terjalin dengan baik. Kita mengerti apa isi hati Tuhan. Dan Tuhan juga bisa menyatakan isi hatinya kepada kita. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, antara kita dengan sesama kita, dengan saudara-saudara seiman kita. Kita bisa menopang mereka. Kita bisa memberikan penghiburan, kekuatan. Kehidupan sosial yang dibangun dengan indah. Satu keluarga di dalam kerajaan Allah. Inilah yang menjadi alasan kita. Kehidupan sosial kita dibangun dengan baik. Kehidupan persaudaraan yang rukun. Itulah yang juga Allah kehendaki. Untuk kita saling
mengasihi. Apa yang menjadi kesimpulan di dalam pelajaran kita kali ini? Yang pertama adalah bahwa ibadah adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka menyembah Tuhan, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Lalu, ibadah merupakan gaya hidup orang Kristen karena mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah, mari setialah beribadah kepada Allah, karena itu adalah kehendak Allah. Itulah pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.